Halo teman-teman, kembali lagi di channel KLC Mentor. Bagaimana nih kabar para pejuang CPNS maupun P3K pada tahun ini? Semoga masih tetap semangat dan terus mempersiapkan diri untuk menghadapi seleksi pada tahun ini ya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan coba melakukan latihan soal terkhusus pada formasi penata kelola bangunan gedung dan kawasan pemukiman ataupun formasi penata laksana bangunan gedung dan kawasan pemukiman. Untuk melihat sejauh mana sih kesiapan teman-teman mengikuti seleksi CPNS maupun P3K pada tahun ini. Oh iya, sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang mau mempersiapkan diri lebih intens, KLC Mentor Team telah menyiapkan beberapa file materi soal kuis latihan, tryout maupun FR atau Field Report berdasarkan tes pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, bagi teman-teman yang berminat, silakan menghubungi nomor admin di kolom deskripsi video ya. Dan sebagai tambahan, nantinya juga akan dibuatkan grup untuk diskusi serta sharing pengalaman sama rekan-rekan ASN yang telah lulus. Oke, baiklah, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dalam usaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan perumahan dan pemukiman guna meningkatkan kualitas lingkungan merupakan pengertian dari A. Konsolidasi tanah, B. Perizinan perumahan dan kawasan, C. Pemanfaatan perumahan dan kawasan, D. Konsolidasi lahan, atau E. Pengendalian perumahan dan kawasan. Ya, silakan dijawab ya teman-teman. Jawaban yang benar adalah konsolidasi tanah. Pembahasannya, konsolidasi tanah adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dalam usaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan perumahan dan pemukiman guna meningkatkan kualitas lingkungan. Soal selanjutnya, panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan adalah pengertian A. RDTR, B. RTR, C. RTRW, D. RPJMD, atau E. RTBL. Ya, jawabannya adalah E. RTBL. Pembahasannya, rencana tata bangunan dan lingkungan yang selanjutnya disingkat dengan RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan. Soal selanjutnya, berapa jumlah lantai maksimal pada bangunan gedung negara? A. 10, B. 5, C4, D12, atau E8? Ya, silakan dijawab ya teman-teman. Ya, jawaban yang benar adalah E8. Pembahasannya, jumlah lantai bangunan gedung negara ditetapkan paling banyak ialah 8 lantai. Soal selanjutnya, peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh dilakukan dengan pola-pola penanganan A. Pemugaran, perataan, perbaikan, B. Peremajaan, perbaikan, pemukiman kembali, C. Peremajaan, pemukiman kembali, pemeliharaan, D. Pemugaran, peremajaan, penataan, atau E. Pemugaran, peremajaan, pemukiman kembali. Ya, silahkan dijawab ya teman-teman. Ya, jawabannya ialah E. Pemugaran, peremajaan, pemukiman kembali. Pembahasannya, dalam upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh, pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah menetapkan kebijakan, strategi, serta pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis.
pola penanganan sebagaimana dimaksud meliputi pemugaran, peremajaan, atau pemukiman kembali. Soal selanjutnya, rumah negara tipe A diperuntukkan bagi A. Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, pejabat yang setingkat PNS golongan 4D dan 4E. B. Kepala Subdirektorat, Kepala Bagian, Kepala Bidang, PNS golongan 4A dan 5C. C. Kepala Seksi, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, serta PNS golongan 3. D. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, serta pejabat yang setingkat. Atau E. Menteri, pimpinan lembaga tinggi negara, atau pejabat yang setingkat dengan menteri. Ya, silakan dijawab ya teman-teman. Ya, jawaban yang benar adalah D. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, serta pejabat yang setingkat. Pembahasannya, rumah negara tipe A diperuntukkan bagi Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, pejabat yang setingkat, atau anggota lembaga tinggi negara atau dewan dengan luas bangunan 250 meter persegi dan luas tanah 600 meter persegi. Itulah tadi beberapa contoh soal terkait formasi penata kelola bangunan gedung dan kawasan pemukiman ataupun formasi penata laksana bangunan gedung dan kawasan pemukiman. Bagi teman-teman yang ingin lebih intens mempersiapkan diri berdasarkan soal maupun FR terbaru, silahkan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi video. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.